Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ilham Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Ini membahas materi tentang meyakini kebenaran peradilan. Peradilan agama di Indonesia. 1. Membentuk peradilan agama. Belanda pernah menjajah Indonesia. Para ilmuwan yang bergerak pada bidang hukum melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku bagi orang-orang penduduk asli. Sebelum Belanda datang, hukum Islam di bidang waris, wakaf itu sudah menjadi hukum di daerah-daerah tertentu. Yang kedua itu ada ruang lingkup peradilan agama. Pasal 2 UU nomor 7 tahun 89. Ketentuan pasal tersebut memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup peradilan dalam menyelesaikan perkara hanya diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja. Lalu pengertian peradilan diambil dari bahasa Arab, artinya kodoun. Menurut istilah itu, peradilan adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap permasalahan dengan adil berdasar hukum. Yang keempat itu ada dasar hukum perlunya peradilan. Pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran. Dasar pertama itu Al-Quran, surah An-Nisa ayat 65. Yang kedua pada hadis. Yang ketiga ada ijma'. Maksudnya itu seluruh sahabat Nabi menetapkan hal-hal yang ditentukan agama. Lalu ada tugas dan fungsi peradilan. Tugas dan fungsi peradilan: 1. Sebagai mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, menetapkan sanksi dan menerapkannya pada pelanggar hukum. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan damai, terus dapat melindungi jiwa dan harta, menciptakan kemaslahatan, terus ada memutuskan perkara dengan adil. Selanjutnya, unsur-unsur peradilan. Pertama, hakim. Hakim adalah orang yang diangkat untuk menyelesaikan perselisihan bidang perdata, karena penguasa itu tidak dapat melakukannya dengan sendiri, itu ada hukum. Ketiga ada hak. Yang keempat itu ada yang terhukum. Kelima itu ada penang perkara. Yang keenam itu ada perkataan atau perbuatan menuju hukum. Lalu ada proses pengadilan agama. Pertama itu ada kewenangan hakim. Hakim bertugas menyelesaikan masalah dengan hukum dengan medan seorang. Dua, hakim berhak mengadili di daerah kewenangannya. Selanjutnya itu dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggung jawab pada pihak yang berkara saja, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi hakim memenuhi syarat. Pertama itu Islam, balik, merdeka, adil, dan laki-laki. Lalu memahami hukum, memahami Quran dan hadis, memahami ijma ulama, terus bahasa Arab, memahami bahasa Arab, terus memahami metode ijtihad, terus dapat mendengar, membaca, dan menulis. Dan terakhir itu memiliki ingatan yang kuat.
lalu ada proses penyelesaian perkara, lalu ada pembuktian dalam sidang pengadilan. Ada 7 cara pembuktian, ada beberapa cara pembuktian. Pertama itu pengertian ikror, barang bukti, kesaksian, juga sumpah. Terus ada keputusan hakim. Keputusan hakim itu dapat digugat. Terus hakim diwajibkan untuk memberikan keputusan untuk perkara. Keterlambatan memberikan keputusan itu dibolehkan jika terdapat alasan. Alasannya seperti kayak hakim ingin lebih lanjut melihat pembuktian, terus hakim juga memberikan kesempatan kepada kedua pihak, terus untuk damai, kayak hakim memberikan kesempatan untuk mencari bukti lebih lanjut. Lalu ada proses banding. Proses banding itu ada putusan dari hakim dapatkan menggugat, tetapi dalam perkembangan manusia itu hakim juga manusia, dan hakim dapat juga hilaf. Oleh karena itu pihak yang perkara dapat berhak mengajukan banding. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.